kasih setiamu kepada kami umat-umatmu, karena kasih setiamu kepada kami hamba-hambamu Tuhan. Kami ada saat ini semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Bapa, terima kasih buat sore hari yang indah ini. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya setiap pujian penyembahan kami itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan kami yakin percaya ketika Engkau Tuhan disenangkan, maka Engkau hadir di dalam setiap kami dalam ibadah ini. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang dalam masa pergumulan dan persoalan, hamba yakin dan percaya mereka pulang membawa berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, sore hari ini izinkan kami beberapa menit ke depan untuk mendengarkan sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami. Sehingga setiap kami sama-sama boleh belajar bertumbuh dalam kebenaran-Mu, sehingga itu boleh menjadi pedoman baik di waktu yang masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Terpujilah Engkau Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Kami menerima berkat firman-Mu, semua kita yang diberkati Tuhan dan siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah sore hari ini, yaitu dengan judul aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Jadi kita tahu sebenarnya ketika kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan aman ya. Terambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16. Kita baca bersama-sama ya. Biar kita imani setiap kebenaran firman Tuhan. Kita baca dari hitungan mulai yang ketiga, 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Lanjut Pak Jo. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin firman Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang dahsyat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan yang barusan kita baca, kita akan belajar tokoh yang bernama Daud. Semua kita tentu memahami, mengetahui bahwa Daud ini adalah seorang raja yang sungguh luar biasa bagi bangsa Israel.
Kita tahu Raja Daud ketika dia mau menggantikan Saul, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang gak mudah dihadapi. Tetapi kita lihat di syair ini dia berkata tadi dari ayat 1 sampai ayat 16, saya simpulkan seperti judul hari ini, ternyata setelah diamat-amati, setelah dia melewati hal-hal yang begitu luar biasa dalam hidupnya, dia berkata aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya semua manusia di dalam dunia ini tentu menginginkan keamanan di dalam hidupnya. Benar ya? Gak usah jauh-jauh ya. Kalau kita lihat sebuah yang namanya perumahan, di situ ada yang namanya kalau perumahan yang bagus lah, kita kasihlah contoh perumahan apa ya? Perumahan Pantai Mutiara lah ya, karena dulu bos saya ada kerja di situ, maksudnya tinggal di situ ya, yang punya perusahaan di mana saya bekerja waktu itu ya. Dia tinggal di Pantai Mutiara. Nah perumahan itu kalau kita mau masuk ke sana, kita tidak boleh sembarangan, kasih KTP, udah itu nanti dicek lagi, bahkan sampai ada berbagai tahapan yang kita lewati di sana. Tetapi sesungguhnya sekalipun demikian, apakah perumahan itu aman dari segala yang namanya pencurian? Belum tentu juga. Benar gak? Belum tentu juga. Terus apakah waktu dibuat begitu kuat perlindungannya? Apakah itu perumahan aman dari yang namanya suatu kebakaran? Belum tentu juga. Tetapi satu hal dengar baik, hari ini kita diingatkan sebagai orang Kristen tanpa terkecuali, marilah kita sadari bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, maka engkau dan saya akan aman. Katakan amin. Oleh karena itu betapa pentingnya kita sebagai umat-umat Kristiani, jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang jauh daripada Tuhan. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Makanya saya katakan bahwa pentingnya kita manusia selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Karena ternyata harta, keamanan, apapun yang ditawarkan dunia ini tidak bisa menjamin keamanan nyawa kita, apalagi jiwa kita 100%, gak bisa. Hanya Tuhan Yesus yang menjaminnya. Jadi bagaimana supaya saya dan saudara kita aman di dalam lindungan Tuhan? Yang pertama, jangan jauh dari Tuhan. Amin. Gak ada kata lain, kita harus dekat kepada Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 tadi berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Artinya mari ikatkan diri kita kepada Tuhan yang menciptakan kita. Ikatkan diri kita kepada Tuhan yang menenun kita. Ikatkan diri kita kepada Tuhan yang menjamin keselamatan dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita supaya kita tidak jauh dari Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan? Bangunlah hubunganmu yang intim, yang dekat dengan Tuhan setiap hari, katakan amin. Jadi kalau kita hari ini, hari Minggu beribadah, itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Selain kita menggenapi firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah-ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang di antara kita. Berarti ada orang Kristen yang menyia-nyiakan kasih karunia beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau saya dan saudara hari ini datang beribadah, benar bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kita menghargai kasih karunia itu, kita datang beribadah kepada Tuhan. Ingatlah, itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan lagi menyatakan kepada kita, biarlah di dalam diri saya dan saudara selalu ada kerinduan akan persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Melalui doa,
pujian, penyembahan. Bahkan ketika saya dan saudara membaca firman Tuhan setiap hari, itulah tandanya saudara tidak menjauhkan diri dari Tuhan, tapi justru mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Itu artinya engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Ada banyak persoalan, tantangan di dalam kehidupan ini yang membuat orang Kristen, anak-anak Tuhan, jauh daripada Tuhan. Dia mengambil jalannya sendiri. Maka ingatlah, firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal, banyak orang yang menyangka jalannya lurus akhirnya menuju maut, karena dia tidak tahu sesungguhnya di depan ada bahaya. Tetapi saya yakin dan percaya, kalau saya dan saudara benar-benar mendekatkan, mengikatkan diri kita kepada Tuhan, pasti kita akan haus dan lapar terus akan hadirat Tuhan. Amin. Seperti apa lagi? Seperti orang ketika dia jatuh dalam narkoba. Ketika dia sakau, dia tidak peduli dengan yang lain. Dia maunya barang itu harus sampai di mulutnya. Harusnya seperti itulah kekristenan kita. Amin. Sehingga kita terikat, gak bisa lepas, gak bisa jauh dari Tuhan. Sehingga kita sampai menempel, merekat. Karena apa? Karena kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, saya yakin dan percaya damai sejahtera akan kita rasakan. Amin. Kita akan menerima sukacita. Karena itu ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, jangan jadikan itu seperti apa? Seperti kita hanya sekedar menjalankan agama kita, ritual, jangan. Tapi jadikan itu menjadi pengalaman pribadimu setiap hari bersama Tuhan. Amin. Jadikan itu pengalaman pribadi. Ketika engkau punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, engkau tidak akan mudah goyah. Amin. Apapun tantangannya, apapun persoalannya, apapun ujiannya. Amin. Engkau tidak akan mudah goyah. Karena apa? Karena engkau menjalankan kedekatanmu dengan Tuhan. Bukan semata-mata karena engkau Kristen. Bukan semata-mata karena agamamu dan saya Kristen. Tapi karena engkau percaya bahwa Yesus itu adalah sumber yang aman dalam hidupmu. Sumber ketenangan dalam hidupmu. Maka Daud membuat suatu lagu pujian dengan mazmur ini berkata, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Itulah yang disukai Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jadi kalau hari ini Bapak, Ibu, Saudara dan saya ada di dalam rumah Tuhan, ini sudah benar jalannya. Yuk bilang kiri kananmu, ini sudah benar jalannya. Tiap minggu harus setia, amin. Ya, jangan sampai engkau karena pergumulan, karena persoalan, engkau tidak datang kepada Tuhan. Jadi Kristen yang sejati tentu akan menunjukkan imannya dengan cara beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhannya. Amin. Itulah Kristen yang sejati. Maka di akhir zaman ini ada banyak Kristen di luar sana yang mengaku Kristen, tetapi sesungguhnya dia bukan Kristen yang sejati. Tapi saya yakin percaya jemaat GBI Bethlehem jam 5 sore adalah jemaat-jemaat yang menunjukkan kadar iman kualitas yang tinggi di hadapan Tuhan. Apapun persoalannya, apapun pergumulannya, dia tetap datang setia beribadah kepada Tuhan. Tepuk tangan buat saudara. Amin. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita aman dalam lindungan Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Katakan menyerahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan ini enggak mudah loh Bapak Ibu Saudaraku. Dibutuhkan namanya kerendahan hati. Dibutuhkan namanya komitmen. Kalau tidak, ini tidak akan bisa terjadi. Dalam Mazmur 91 ayat 3 sampai 8 tadi sudah kita baca. Dikatakan ya, mempersingkat waktu saya tidak bacakan lagi karena kita sudah baca tadi ya. Artinya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang akan terus
menyertai kita kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apa yang perlu diserahkan? Keluargamu, serahkan kepada Tuhan. Minggu kedua adalah minggu tema khotbah kita. Biasanya isi muatannya adalah keluarga. Sebagai seorang suami, serahkan dirimu kepada Tuhan. Sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, yang takut akan Tuhan. Amin. Sebagai istri juga sama. Sebagai anak, sebagai menantu, mertua, apapun identitasmu, engkau harus menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Kami pun sebagai hamba-hamba Tuhan, kami juga harus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Agar jangan sampai hanya sekedar pelayanan, tetapi tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jangan sampai nanti Tuhan berkata, pergilah engkau, aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai itu terjadi kepada kami hamba-hamba Tuhan. Maka itu kita sebagai orang Kristen, mari serahkanlah dirimu kepada Tuhan sepenuhnya. Jangan bermain-main dengan segala hal yang ada saat ini. Jadikan Yesus yang berdaulat atas hidupmu apapun itu. Sehingga apa? Engkau akan dijauhkan dari musibah, katakan amin. Dijauhkan dari segala penyakit, katakan amin. Dijauhkan dari segala perbuatan orang jahat, katakan amin. Bahkan dijauhkan dari segala bencana, pencobaan dan godaan apapun. Bahkan ketika godaan sekalipun Tuhan izinkan terjadi. Karena engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Rumah tanggamu, keluargamu, anak-anakmu, istrimu, usahamu, pekerjaanmu, profesimu. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menjaga. Amin. Tuhan akan perintahkan malaikatnya untuk menjaga, melindungi. Dan Tuhan akan menjauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Bukankah itu yang diharapkan oleh manusia? Benar ya? Itu yang kita harapkan. Enggak ada satupun kita di dalam ruangan ini mengharapkan hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Semua kita yang ada dalam ruangan ini bersepakat ya dan amin. Mengharapkan yang terbaik terjadi atas hidup kita. Amin. Karena itu mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jadikan Yesus, jadikan Tuhan, jadikan Roh Kudus sebagai penguasa tunggal atas hidupmu. Jadi ketika engkau menyatakan itu di dalam kehidupanmu, maka saya yakin dan percaya yang di ayat 3 sampai ayat 8 ini itu tidak akan terjadi. Karena apa? Ada Yesus. Maka kita akan bernyanyi, tenanglah jiwaku dalam kepak sayapmu. Amin. Tenang jiwa kita. Ada ujian? Ada. Ada persoalan Pak Jenli ya hambanya? Ada nggak? Ada. Kalau ditanya nih penata layan, ada nggak pergumulan? Banyak. Tapi lihat mereka, keren-keren. Tepuk tangan dong buat penata layan Bapak Ibu Saudara di jam 5 sore. Mereka itu semangat. Mereka itu punya hati buat Bapak Ibu Saudara, memperhatikan, mendoakan saudara. Supaya apa? Saudara tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Makanya saya juga mengingatkan kepada jemaat-jemaat di jam 5 sore, doakan juga para penata layanmu yang ada di tempat ini. Amin. Supaya apa? Walaupun engkau di mana mendoakan, mungkin di rumah. Para penata layan mendoakan dari rumah. Ketika mereka berkumpul bersama, mereka mendoakan jemaat. Di alam roh terjadi satu hubungan doa, maka kuasa Tuhan bekerja. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang kasih. Karena itu jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita, jangan. Kekuatan kita, kehebatan kita, kepintaran kita, pengalaman kita sekalipun itu terbatas. Tapi ketika saya dan saudara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita, maka saya percaya hal-hal yang tidak baik akan Tuhan jauhkan dari hidup kita. Yang ketiga adalah bagaimana supaya kita aman dalam lindungan Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Katakan melekat kepada Tuhan. Kita baca lagi ya, Mazmur 91 ayat 14. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku.
Jadi ini adalah suatu pribadi orang Kristen, anak Tuhan. Dikit-dikit Tuhan. Itu orang yang melekat kepada Tuhan. Sebentar-sebentar Tuhan. Mungkin orang berkata, kamu mah sok rohani. Kamu mah. Mungkin ada yang mengejek kita seperti itu. Bahkan kadang-kadang bisa juga sesama orang Kristen. Tetapi saya mengingatkan, biarlah kita melekat kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita melekat kepada Tuhan, kita akan mengenal pribadi Tuhan dengan baik. Katakan amin. Gak ada orang tua bisa mengenal pribadi anaknya kalau dia gak dekat dengan anaknya. Sebaliknya juga sama. Anak tidak akan mengerti pribadi ayahnya, mamanya, kesukaannya yang gak disukai kalau tidak dekat. Kalau tidak melekat. Karena dengan melekat kepada Tuhan, kita tahu Tuhan itu apa sih maunya. Apa sih rencananya, apa sih kehendaknya. Benar, melalui tuntunan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang membuat kita melekat kepada Tuhan. Makanya jemaat-jemaat GBI Bethlehem, jangan sampai engkau gak baca firman Tuhan setiap hari. Harus minimal 1 pasal, gak usahlah 5 pasal, 1 pasal aja kadang-kadang juga bolong. Kadang-kadang juga gak dikerjain. Kami di remaja, jujur ya, itu ada 221 orang di grup yang laporan baca paling 10. Tapi apakah kita menyerah? Tidak. Kita harus ingatkan dan ingatkan terus. Karena apa? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling menasehati, harus saling mengingatkan. Amin. Tapi ingat ya Bapak Ibu, kalau kita salah, kita diingatkan jangan tersinggung. Ada itu di Komsel, makanya yang belum komsel lah ya. Ya, itu salah satunya apa? Tidak mudah tersinggung. Supaya kita apa? Supaya kita lebih baik lagi hidupnya. Kalau kita melekat kepada Tuhan, pasti kita akan mengasihi Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan pasti mengasihi Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan pasti mentaati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi aturan-aturan apapun, perintah-perintah apapun, larangan-larangan apapun yang ada di firman Tuhan ikutin. Amin. Larangannya jauhin. Amin. Hanya satu yang bilang amin. Kenapa? Kita sering ketika di gereja kita ingat semua itu firman. Ketika kita di luar sana, ya masih di pagar itu. Sedikit aja teman yang ngomong salah, dia langsung ngamuk. Jangan seperti itu. Amin. Harus sabar. Amin. Di jalanan harus sabar. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang ingin mendapatkan keamanan daripada Tuhan. Bahkan ketika kita mentaati hukum-hukum dunia ini saja, kita aman, benar ya? Apalagi hukum Tuhan. Masuk di akal ya? Hukum di dunia ini aja yang dibuat pemerintah, kita ikutin aturannya, kita aman. Apalagi hukum firman Tuhan. Gak usah ditanya. Bukan hanya kita aman, kita diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Kalau pemerintah paling manggut-manggut doang. Kalau Tuhan enggak. Dia senyum dan juga melimpahkan berkatnya kepada kita. Ya. Yang keempat adalah bagaimana supaya kita aman di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menjawab doamu. Yakinkan itu bahwa Tuhan menjawab doamu. Dalam Mazmur 91 tadi ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Kesesakan ini berbicara pergumulan loh Bapak Ibu saudara-saudaraku. Persoalan, tantangan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Oh keren sekali ya. Kenapa Tuhan menjawab doamu? Alasannya hanya satu. Karena Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada saya dan saudara. Itu saja, nggak ada yang lain. Kalau dia, Tuhan, melihat kelemahan dan kekurangan kita, nggak bakalan sampai.
Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, dosa kita sudah disucikan, sudah diampuni. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Maka itu jangan pernah engkau berhenti berdoa. Seringkali kita dengar bahwa apa? Tuhan itu hanya sejauh doa. Dan ada beberapa statement, biasanya para hamba Tuhan berkata demikian. Kalau engkau berdoa, ada berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Tapi banyak kali orang Kristen malas berdoa. Pastikan yang ada di dalam ruangan ini mulai sekarang benahi masing-masing rohani kita. Amin. Supaya kita biarlah terus berdoa. Berdoa ini bukan hanya sekedar kita dijawab dan dikabulkan Tuhan pergumulan kita. Tapi doa ini adalah salah satu hubungan kita kepada Tuhan. Di Komsel tadi malam saya katakan seperti ini, kemarin malam saya katakan seperti ini. Kalau engkau ingin bertemu dengan Tuhan, selain membaca firman Tuhan, selain engkau memuji Tuhan, berdoalah, engkau akan bertemu dengan Tuhan. Masuk di akal enggak? Masuk di akal. Kenapa? Karena dengan doalah kita bisa komunikasi, berbicara dengan Tuhan. Melalui doalah ada hal-hal waktu yang Tuhan izinkan untuk kita diam, Dia berbicara di hati nurani kita. Amin. Maka jadikanlah doa ini menjadi gaya hidup kita. Karena Tuhan menunjukkan kasih setianya saat kita dalam kesesakan, saat dalam persoalan. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan memberikan pertolongan kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Hanya saja seringkali kita malas berdoa. Kita nggak sabar menunggu waktunya Tuhan. Kalau saya tanya, siapa yang saat ini bermasalah ekonomi? Ada? Ada tuh, angkat tangan. Bawa kepada Tuhan. Amin. Bawa kepada Tuhan. Tuhanlah jawabannya. Siapa yang sedang mengalami persoalan di dalam usaha bisnisnya di sini? Ada yang angkat tangan juga. Bawalah kepada Tuhan. Sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya kepadamu. Sampai Tuhan menyatakan kasih dan kuasanya kepadamu. Jangan berhenti berdoa. Karena pemazmur berkata, Tuhan menjawab doamu. Maka dia katakan tadi, bila ia berseru kepadaku itu huruf besarku yaitu Yesus Tuhan kita. Aku akan menjawab, Allah akan menjawab. Karena itu jemaat-jemaat GBI Bethlehem yang dikasih Tuhan, mari berseru dan berserulah kepada Tuhan. Jangan sampai engkau berhenti. Jangan sampai engkau jenuh. Jangan sampai engkau bosan. Apalagi sampai engkau putus asa. Mungkin di dalam doa-doamu itu ada air mata. Mungkin kau udah lelah, mungkin caranya berdoa juga kau udah pusing. Tapi ingat, ketika engkau tetap setia berdoa, maka pada akhirnya Tuhan akan menjawab dan mendengarkan doamu. Amin. Di dalam Mazmur 145 ayat 18 sampai ayat 20. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Dan kita adalah orang-orang benar. Karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Jadi Tuhan itu selalu dekat kepada setiap orang yang berseru kepada. Amin. Maka ketika engkau ada pergumulan, ada persoalan, jangan engkau langsung sedih, kecewa, ataupun saya katakan ya jadi minder, jangan. Dia Tuhan setia. Dia tidak akan mempermalukan engkau. Kalau saya ceritakan hidup saya, sampai saat ini saya katakan Tuhan itu baik.
Tapi sebelum saya mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan, saya bilang dari atas mimbar ini, dulu saya sebelum bertobat, belum mengenal pribadi Kristus, saya katakan Tuhan jahat. Tuhan itu tidak adil. Tapi saya berkata saat ini, Tuhan terima kasih dan terima kasih. Karena apa? Karena Dia tidak pernah gagal merancangkan yang baik kepada kita. Dia selalu setia. Maka itu dalam proses-proses kehidupan ini, jangan sampai saya dan saudara jauh dari Tuhan. Amin. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, melekatlah kepada Tuhan. Dan yakin Tuhan pasti akan menjawab doamu. Yang kelima, yang terakhir ya. Dalam Mazmur 91 ayat 16 berkata demikian. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ketika kita aman di dalam Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan sempurna. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah gembala yang baik. Amin. Seringkali ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan. Terus apalagi ada tekanan. Sering kita lupa bahwa Tuhan kita adalah gembala yang baik. Tapi hari ini saya diingatkan dan saudara diingatkan. Apapun itu yang kau hadapi saat ini, seberat apapun itu, yakinilah bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Saya katakan Daud, dia mengalami persoalan pergumulan bukan hanya dari luar saja musuhnya, tapi dari dalam keluarganya sendiri. Yang pertama dari Saul sebagai mertuanya, belum lagi persoalan anak-anaknya, belum lagi persoalan raja-raja kerajaan-kerajaan yang dihadapinya. Saya katakan sempurna apa yang dialami dia. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal untuk menggenapi janjinya kepada Daud. Tuhan sempurna sehingga apa? Daud menjadi raja yang diurapi oleh Tuhan. Sampai sekarang bendera orang Israel itu adalah yang bernama David atau David, artinya apa? Itu dari keturunan Daud. Sampai sekarang itu masih diingat dan selalu digunakan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya kepada setiap orang yang percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan gembala yang baik, Tuhan pasti memberikan kita pemeliharaan yang sempurna. Secara jasmani Tuhan akan memberikan kita sehat. Tuhan akan memberikan kita panjang umur. Ada yang di sini minta panjang umur? Saya pun meminta panjang umur kepada Tuhan. Dan saya yakin percaya panjang umur itu miliknya Tuhan. Amin. Bukan milik pendeta, tapi miliknya Tuhan. Maka datanglah kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berkenan, berikanlah aku panjang umur. Atau saya sering katakan dengan umur maksimal. Kalau umur gak maksimal itu sedih kali, kata orang Batak. Apalagi kalau meninggal umur 30, 37, jujur sedih. Walaupun ada orang yang berkata hidup ini bukan soal seberapa banyak dia melakukan, seberapa banyak umurnya atau seberapa besar umurnya atau seberapa panjang umurnya. Tetapi saya akan percaya kalau Tuhan kasih kita umur panjang dengan melakukan hal yang maksimal, kita sebagai suami yang baik, kita sebagai istri yang baik, sebagai anak yang baik, sebagai pelayan yang baik, sebagai orang Kristen yang baik, artinya dibungkus satu hal, bertanggung jawab. Kalau kita dikasih umur panjang, siapa yang gak mau? Benar ya? Semua kita pasti mau. Itulah yang harapan kita. Bahkan karena dia adalah gembala yang baik, kita tidak akan kekurangan. Amin. Saya tanya, ada enggak di sini jemaat GBT Bethlehem yang tadi ngetok-ngetok pintu rumah tetangganya,
minta makan Bu, kasihani saya, kasihani saya. Ada enggak? Coba angkat tangan, ada enggak? Enggak ada. Itu artinya apa? Tuhan gembala yang baik, menyediakan makan dan minum kita. Karena pemeliharaan Tuhan sempurna dan perlindungan Tuhan nyata atas hidup kita. Inilah yang dicari oleh orang-orang yang di luar sana, yang tidak mengenal Tuhan. Ini dicari mereka. Tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Tapi kita berbeda. Kita adalah orang-orang yang mengenal Kristus. Katakan amin. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Maka itu jangan sampai engkau curiga terus sama Tuhan. Jangan sampai engkau membanding-bandingkan dirimu dengan temanmu. Kalau engkau sedang diproses, ikuti itu proses. Amin. Nikmati itu proses. Walau ada air mata, ada tangisan, ada apa lagi? Ada tertawa. Mungkin tetanggamu bilang, teman bilang, gila kali ya. Udahlah, di dalam Tuhan emang seperti itu. Amin. Yang penting engkau harus tetap ada di dalam Tuhan. Kesimpulan khotbah saya, tim pemuji boleh maju ke depan. Di dalam dunia ini tidak ada satupun tempat yang aman bagi manusia, setuju ya? Akan tetapi kita patut bersyukur ada satu pribadi yang bernama Yesus yang menjamin keamanan bagi kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Karena itu jangan jauh dari Tuhan, serahkan dirimu kepada Tuhan, melekatlah kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab doamu, yakinkan itu. Dan yakinlah pemeliharaan Tuhan sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Kita naikkan pujian. Kita tundukkan kepala, tim pemuji. Haleluya. Kita naikkan pujian yang berkata, tak sedetik pun kau jauh dariku, selalu kau jaga hidupku. Amin, hari ini diberkati, amin. Kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita naikkan pujian ini, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Tak sedetik pun kau jauh dariku, selalu kau jaga hidupku. Yes, Tuhan. Tak sekali pun kau meninggalkanku, kau lukis aku di tanganmu. Yesus, ku percaya. Yesus, kau
hamba-Mu selesai berbicara menyampaikan kebenaran firman. Tuhan, benarlah apa yang dialami oleh Daud, bahwa dia aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sampai hari ini kami boleh mendengar tentang kisah Daud, tentang pengalaman Daud. Dan hari ini izinkan kami Tuhan, kalau belum kami punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, biar malam hari ini kami boleh meminta kepada Tuhan, biar kami punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, sehingga kami tidak jauh dari Tuhan, sehingga kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, kami melekat kepada Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menjawab doa kami, karena pemeliharaan Tuhan sempurna kepada kami, karena Engkau gembala yang baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, materaikan setiap kebenaran firman-Mu. Apapun yang dialami oleh sidang jemaat-Mu saat ini, Engkau melihat menilik setiap pergumulan persoalan mereka. Hamba yakin dan percaya, hamba berdoa dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang mengalami persoalan ekonomi, hamba yakin dan percaya pertolongan Tuhan nyata, mujizat Tuhan terjadi, berkat-berkat yang baru Tuhan curahkan dari surga dalam nama Yesus. Kinarabaya syakanaraya baraya baraya baraya. Jemaat-Mu yang mengalami putus asa Tuhan, ketika mereka mendengarkan firman-Mu, iman mereka semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, mereka semakin percaya bahwa Tuhanlah sumber keamanan yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah Engkau terus yang menerangi, mengingatkan setiap kebenaran-Mu ini, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang terus mendekat dan mendekat kepada-Mu. Ampuni kami Bapa, kalau kami sering mengandalkan kekuatan kami sering berpikir pakai logika kami sering mengizinkan dunia ini masuk ke dalam pikiran kami, sehingga kami sering diserang kekhawatiran, ketakutan. Tetapi hari ini kami mendengarkan firman-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah berbohong tentang kebenaran-Mu. Engkau pasti memberkati jemaat-jemaat-Mu. Engkau pasti menolong jemaat-Mu. Engkau pasti memberkati mereka Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak pernah Kau tinggalkan. Hidupku akan di tangan-Mu, tak pernah Kau lupakan, selalu di hatiku. Engkau yang memegang hidupku, tak pernah Kau biarkan. Angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan pada sore hari ini, sambil Kau arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Dia, sumber kehidupan. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hati-Mu. Engkau yang memegang hidupku, Yesus, Bapa yang maka hidupnya aman. Sekalipun ada badai di sekitar kehidupannya, tetapi orang yang bergantung kepada Tuhan pasti hidupnya aman. Orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan pasti hidupnya diperhatikan oleh Tuhan. Kami ingin diperhatikan oleh Tuhan, kami ingin disertai, kami ingin dilindungi oleh Tuhan. Itulah sebabnya kami sore hari ini ada di rumah Tuhan, karena kami tahu sesungguhnya kehidupan kami tergantung dalam Tuhan.
Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar ya Tuhan pada sore hari ini. Sungguh memberkati kami dan ini menjadi bekal bagi kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Sampai kami kembali kelak minggu depan ke tempat ini. Biar kami kepegang teguh kebenaran firman-Mu. Dan kami yakin setiap kami yang mendengar dan mau melakukannya, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Rotua ya Tuhan yang telah memberkati kami pada sore hari ini. Biar Tuhan apapun yang menjadi pergumulan kehidupannya, bahkan pelayanannya hari lepas hari, biar Tuhan yang berkarya atas kehidupannya. Berkatilah hamba-Mu Tuhan. Demikian semua kami yang mendengarkannya pada sore hari ini, tanpa terkecuali di antara kami, semua kami yang ada di tempat ini, kiranya tangan Tuhan yang mampir, yang memberkati kami. Oleh karena itu saudara-saudaraku, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, sumber kehidupanmu. Sebab Tuhan Allah ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Oleh karena itu pulanglah, bawalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus yang memberkati engkau pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Umat yang percaya kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua.